Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Halaman 11 baris bawah. Wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Betul ya? Betul. Wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi fayajibu lillahi ta'ala al-wujudu. Maka wajib bagi Allah Ta'ala oleh sifat wujud, wal qidamu dan qidamu, wal baqa'u dan baqa'u, wa mukhalafatuhu ta'ala li jami' khalqihi, dan berbedanya Allah dengan seluruh makhluknya. Wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, dan berdirinya Allah dengan dzatnya. Wa ma'nahu annahu ta'ala la yaftaqiru ila dzatin yaqumu biha. Adapun arti qiyamuhu binafsihi, yaitu bahwa Allah Ta'ala itu tidak butuh kepada zat, yaqumu yang berdiri Allah pada zat, wala ila mujidin yujiduhu, dan tidak butuh kepada pencipta yang menciptakannya. Bal huwa ta'ala al-mujidu lil asya'i kulliha, bahkan dia Allah Ta'ala yaitu yang menciptakan bagi segala sesuatu, kulliha seluruhnya. Wallahu a'lamu bissawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, keluarga besar Majelis Al-I'tisam yang mulia, malam hari ini kita masih membahas sifat-sifat wajib Allah, memasuki sifat yang kelima, yaitu qiyamuhu binafsihi. Artinya wajib menurut akal. Akal sehat tidak terima bila Tuhan tidak memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi bahasa Arab, bahasa ulu jaminya berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu bahasa lainnya tidak butuh. Berdiri sendiri itu tidak butuh. Tidak butuh tuh kaya raya. Allah itu sifatnya kaya raya, tidak butuh. Qiyamuhu binafsi. Sehingga saudara, seorang kalaf, artinya manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan kuat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat qiyamuhu binafsihi. Orang mukallaf yang umurnya udah 15 tahun. Ini yang ngaji nih, udah 15 tahun belum? Oh belum wajib. Ini yang 15 tahun ke atas. Yang belum 15 tahun boleh pulang duluan. Jadi yang 15 tahun ke atas wajib yakin di hatinya Allah tuh sifatnya qiyamuhu binafsihi. Qiyamu binafsihi itu tidak butuh tuh kaya raya. Allah, kita wajib yakin
Oleh karena agama yang yakinin, yang wajibin, maka beresiko. Kalau kita yakin imannya sah dan kelak dianugerahi surga. Kalau kita nggak yakin, imannya tidak sah dan kelak dihukum di neraka. Kita kudu yakin Allah tuh sifatnya qiyamuhu binafsihi, kaya raya. Selain Allah miskin. Selain Allah butuh. Sifatnya but. Jadi kita orang nih biar gampang, sifat kita nih butuh. Itu di Tuhan gak ada. Maka kalau kita butuh, Tuhan tidak butuh. Tidak butuh tuh bahasa Arabnya qiyamuhu binafsihi. Tidak butuh. Kalau kita butuh, andai di Ulu Jami ada orang punya kontrakan 20. Menurut saudara kaya enggak? 20 kaya enggak? Kaya. Saya mau tanya, kira-kira pengen 40 enggak? Hah? Pengen enggak? Belum kaya. Iya. Bener enggak? Ada orang di Ulu Jami punya mobil di rumahnya Alphard aja ada 4. Belum Fortuner, belum. Alphard aja 4. Alphard. Fortuner 3 di garasinya 7. Kaya enggak? Kaya. Kira-kira pengen punya 10 enggak? Masih miskin. Tuh begitu. Begitu. Jadi kaya di kita nih relatif, tergantung dibandingin nama siapa, begitu. Orang punya sepeda sama yang punya motor, kayaan mana? Yang punya motor sama yang punya mobil. Yang punya mobil, maka yang punya motor nih kaya apa miskin? Tergantung dibandingin mana. Tuh manusia tuh relatif. Begitu, relatif. Begitu. Hakikatnya miskin masih, gitu. Butuh, itu sifat kita. Kalau Allah tidak butuh. Tidak butuh apa? Tidak butuh zat untuk didiami. Kenapa? Ada zat, ada sifat. Sifat itu sesuatu yang nempel sama zat. Apa tuh zat? Zat itu sesuatu yang ditempeli sifat. Ini ada 2. Ada pici, ada warna putih. Pici namanya zat, warna putih namanya sifat. Apa itu sifat? Putih nempel sama pici. Apa itu pici? Pici itu yang ditempeli warna putih. Tuh gitu. Allah itu tidak butuh zat untuk didiami. Artinya Allah bukan sifat, bukan fata morgana, bukan metamorfor. Ada zatnya. Sebab apa Allah itu ada zatnya? Sebab ditempeli ini sifat 20 sifat Allah. Kalau sifat Allah itu, masa sifat nempel sama sifat? Sifat itu nempelnya sama zat, begitu. Maka Allah itu tidak butuh sama zat. Sebab Allah sendiri zat, bukan sifat. Itu satu. Apa arti Allah tidak butuh? Enggak butuh pencipta. Yang ngadain Tuhan. Kalau kita butuh yang nyiptain. Kita ada nih, bukan bapak ibu kita. Banyak kok di Ulu Jami orang menikah sampai puluhan tahun gak punya anak, ada nggak? Banyak nggak?
Ada yang pengen laki-laki, keluar lagi perempuan. Sampai nikah lagi perempuan juga. Begitu. Ada yang pengen perempuan, keluar lagi laki-laki. Ada yang pengen selamat, buta lahirnya. Itu menunjukkan bukan dia yang buat. Ada zat lain yang buat. Itulah yang punya sifat qiyamuhu bi nafsihi. Betul nggak ini? Dalil Qur'annya mana? Itu jelas. Allahus Somad. Allah itu kaya raya. Somad tuh tempat bergantung semuanya, kebutuhan semuanya sama dia. Namanya kaya raya. Kaya, tidak butuh orang tua, tidak butuh anak. Kita masa kaya-kayanya butuh bini juga, butuh anak juga, butuh teman, butuh karyawan. Kita nggak bisa. Emang sifat kita mau butuh, nggak bisa. Itu sifat kita. Andai Allah itu tidak berdiri sendiri, berarti Allah butuh. Kalau Allah butuh kayak kita butuh. Kita nggak bisa bikin langit, bikin bumi, berarti Allah juga nggak bisa. Kalau Allah juga nggak bisa, mustahil. Wong nyatanya bumi dan langit adanya bumi dan langit itu menunjukkan Allah tidak sama dengan kita. Kita butuh, berarti Allah tidak sama dengan kita. Allah mah tidak butuh. Tidak butuh itu bahasa Arabnya qiyamuhu bi nafsi. Allah tuh kaya raya, tidak butuh. Tidak butuh. Kalau kita sifat dasarnya butuh. Makanya ujian-ujian tuh yang menimpa kepada kita, kalau mau jujur, bentuk kasih sayang Allah. Ujian-ujian yang menimpa kita tuh sebetulnya bentuk kasih sayang Allah yang menyadarkan kita bahwa kita itu butuh Allah. Ada perempuan cantik, enggak pernah mau zikir, boro baca dalail, baca Quran, baca ratib, baca solawat, kagak ada yang namanya zikir keluar dari mulutnya. Kalau dia bingung, tepok jidatnya bukan ya Allah, ya ampun, ya ampun. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Ya ampun, ya Allah, gitu. Nggak bisa mulutnya. Ya ampun. Kalau kaget, astaga, nggak bisa. Astagfirullah, kagak bisa. Mulutnya tuh kagak bisa. Gitu. Kalau kagum sesuatu, buset, nggak bisa. Subhanallah, nggak bisa. Padahal buset itu artinya aku pengikut setan. Artinya buset itu Abu Syed dalam bahasa Arab. Aku pengikut setan. Gitu. Ada orang kalau dia takjub, buset dah. Orangnya ngaji lagi malam ini. Ada nggak? Yang mana ini ya? Buang tuh. Kita udah ngaji mah beda. Kagak ada buset. Subhan. Kalau kagak buset dah. Begitu. Ada nggak ibu-ibu tuh yang kayak begitu? Jangan. Nggak ada kita begitu-begitu. Subhanallah. Ini ada perempuan bisa ngomongnya buset, astaga, ya ampun. Ampe malaikat ngadu sama Allah. Ya Rabb, hamba model begini nih, makan rezekimu, boros sholat, nyebut namamu aja ogah. Yang model begini ya Rabb, mampusin aja. Tuh malaikat ngadepin orang kayak begini, mampusin aja. Kata Allah, enggak, dia lagi tidur. Nanti sore dia udah bangun, dia ingat saya kok.
Kata malaikat, masa? Coba aja nanti sore. Kata Allah malaikat. Bener tuh si ibu. Yang ngomongnya buset. Astaga, ya ampun. Sore bener jam 5. Giginya kambuh. Gigi yang lama nggak sakit-sakit kambuh. Baru, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Allah tuh kan, kalau udah bangun mah ingat nama saya. Jadi ujian itu bukan bentuk murka Allah, tapi bentuk sayang Allah kepada orang yang jiwanya tidur biar melek. Begitu. Ada yang diuji dengan lakinya, pegel banget ngadepin laki ini. Mau diomelin laki, nggak diomelin kelakuannya kayak begini, mancing mulu mancing. Ibu-ibu, ada nggak bu yang lakinya kayak begitu bu? Nggak ada. Ada. Baju apa? Tuh. Ada laki yang pegel sama bini. Ya Allah, bini saya bagaimana ini kelakuan kayak begini ya, ngomel mulu. Pegel saya. Apa saya nyontoh temen saya? Kata dia, ngomong aja temennya, bininya ngomel mulu, diceburin ke sumur. Sumur timba, ceburin dalam sumur. Tapi lama-lama mikir, kan bini gua juga ngasih anak sama gue ini, masa gue ceburin ke sumur? Diangkat dari sumur, berat. Yang nongol jin. Kata jin, makasih, makasih. Di dalam ada cewek ngomel mulu, pegel saya. Jin aja udah pegal ngadepinnya. Jin di dalam tuh ngadepinnya gitu, makasih kata jin, saya diangkatin, udah pegel dia. Kata dia, gila jin aja pegel, gua angkat apa kagak, tapi bini gua diangkat juga akhirnya. Itu begitu saudara. Ada yang diuji sama temennya, ada macam-macam. Tapi itu bentuk cubitan Allah, biar kita sadar bahwa kita makhluk tidak punya qiyamuhu binafsi. Kita sifatnya iftiqar, al-faqir, faqir ilallah, butuh sama Allah. Allah dalam Al-Quran jelasin pada bagian ini, saudara. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Anda itu fakir. Apa tuh fakir? Sangat butuh. Enggak punya qiyamuhu, sangat butuh sama Allah. Anda butuh sama Allah. Anda butuh. Kalau sifat ini ada dalam diri kita, sifat butuh nih muncul selalu, maka mulia hidup kita. Angin-anginan. Yang model begini disinggung sama Allah dalam Al-Quran. Wa idza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'imah. Bila manusia ditimpa musibah, dagangnya menurun, bininya ngomel-ngomel, anaknya kena narkoba atau apa saja yang musingkan dia, da'ana, dia doa baru panjang lebar, diri duduk, kadang kuburan wali didatengin, lagi puyeng. Ada Syarifah tuh di peninggaran, gua datang juga, begitu kata dia, begitu lagi puyeng. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yaduna ila durri massa. Ketika kesulitannya saya angkat, dagangnya menurun, maju kembali, bininya bengal, nurut, anaknya narkoba, baik. Marra ka'allam yaduna ila durri massa. Dia jalan di muka bumi dengan congkaknya
kayak nggak ingat kemarin dia yang nolongin siapa. Orang begini disinggung sama Allah. Banyak ayat nyinggung. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah yaqulu rabbi akraman. Orang model begini kalau dikasih nikmat emang Tuhan is the best. Tapi kalau rugi aja, mana gua udah ngaji, mana udah baca Yasin, sholat taria, mana begitu. Tuhan digugat sama dia. Dalam ayat yang lain Allah singgung wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru fadu du'ain 'arid. Bila saya berikan nikmat besar kepada si hamba, kepada manusia nih, a'rada wa na'a bi janibihi, dia tidur mulu, ngorok. Kasih nikmat jalan-jalan ke Guci, ke Puncak, ke Anyer, ke Bali. Kalau duitnya banyak. Fa idza massahu syarru fadu du'ain arid. Kalaulah kemudian duitnya dikit baru dia doa. Kubur wali diparani. Begitu, di masjid baca ratib, baca ini, baca itu, lagi ada masalah. Kata Allah, udah untung aja wali hilang. Yang muncul Bali, bukan wali, Bali. Kita nikmati kemajuan perusahaan ini, kita jalan-jalan. Begitu. Lagi susah, pikir Allah udah hilang. Lagi sehat kagak ingat Allah. Pas sakit kakinya bunyi kotek-kotek, kotek-kotek dengkulnya. Uratnya pada asem. Namanya apa? Asam urat. Baru ya Allah kaki ayah, ya Allah ngapa ini pas sudah ke majelis kaki ayah ini jadi kayak begini ya, dulu kagak. Justru ini sisa dulu main ke Tegal Rotan, main ke Bongkaran Tanah Abang, ke Perumpung. Sekarang udah ke masjid disalahin Allah. Ini enggak benar nih yang kayak begini. Dulu kerja masih enak, gaji tinggi, belum bonus dari perusahaan, foya-foya. Sekarang kena PHK. Tuhan salah gua apa? Kata Tuhan, mana gua tahu? Kan perusahaan bukan punya gua. Begitu. Enggak begitu. Kita jangan salahin Allah. Kita banyak salah. Kita ini butuh Allahus. Allah kaya raya. Kaya raya. Lam yalid wa lam yulad. Enggak butuh sama orang tua, enggak butuh sama anak. Kalau kita mau sama anak butuh. Sampai enggak punya anak, sampai beli-beli anak. Adopsi. Kenapa butuh? Maka enggak ada yang enggak butuh. Kebahagiaan yang ada, kebahagiaan semu. Apa semu? Sesaat kayaknya bahagia padahal kagak. Tanya aja sama anak muda yang baru lulus kuliah, Pak, Dek, kapan bahagia? Dia jawab, kalau saya keterima kerja di Sudirman atau di Tamrin, baru saya bahagia. Begitu. Sekarang Allah kasih kemurahan sama dia kerja di Tamrin. Tanya, udah bahagia? Belum punya rumah. Kalau udah punya rumah aja rasanya bahagia. Allah mudahkan dia bisa KPR, punya rumah, selamatan. Ditanya, Pak, udah bahagia? Belum. Tidur sendiri, bangun berdua. Ini ada bujangan nih, tidur sendiri, bangun berdua. Kalau udah punya bini rasanya
bahagia. Allah mudahin jodohnya, nikah. Sekarang udah nikah, ditanya, Pak udah bahagia? Belum, belum punya momongan. Kalau udah punya anak, rasanya bahagia. Allah mudahkan dia punya keturunan, punya anak. Ditanya, udah bahagia Pak? Belum. Puyeng mikirin bayaran sekolah anak, SD aja 30 juta. Puyeng. Begitu. Kalau bocah udah kelar sekolah aja, rasanya bahagia. Kata dia. Alhamdulillah anaknya yang bontot sarjana juga. Udah kelar kuliahnya. Ditanya, Pak udah bahagia? Belum. Emang apa? Anak udah gede belum ngawinin. Kalau udah pada kawin aja tuh bocah, rasanya bahagia. Nggak bahagia-bahagia nih orang. Alhamdulillah anaknya jodohnya dikasih gampang sama Allah. Sekarang udah pada punya suami, ditanya, Pak udah bahagia? Belum. Depan rumah pagi-pagi enak ngomong cucu. Saya belum punya cucu. Kalau udah punya cucu aja rasanya bahagia. Bahagia kalau punya cucu. Alhamdulillah, Allah baik. Emang sifatnya qiyamu binafsi, kaya raya, kasih keturunan anak-anaknya. Sekarang udah punya cucu, ditanya, udah bahagia Pak? Belum. Tuh cucu orang ngerti, engkong lagi tiduran main injak aja pala, daripada di rumah mendingan ngaji, begitu. Dan jangan ngaji karena di rumahnya berisik cucu. Kalaulah anak-anak ini udah punya ngontrak, biar kata di Pamulang, di Ciledug, Ciseeng, Ciputat, rasanya bahagia. Allah ijabah juga. Ada yang tinggal di Pamulang, ada yang tinggalnya Ciputat, ada tinggalnya Ciledug, ada tinggalnya di Karangtengah, ada yang di Parung. Ditanya, Pak udah bahagia? Belum. Rumah sepi banget, bocah kagak ngerti Bang. Jadi bahagia itu kapan? Kalau mengenal yang punya sifat qiyamu binafsi. Allah. Kalau berbicara kurang, semua manusia kurang, tapi bagaimana pandai menutupi kekurangan, itulah bahagia. Dulu gaji masih kecil cukup, sekarang naik jabatan kurang, malah utang kemana-mana, bingung juga ya. Itu masalahnya, yang jadi puyeng begitu. Bahagia kalau kita mengenal yang punya sifat qiyamu binafsi. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, faqatuka lahu dzatiyat. Rasa butuh Anda kepada Tuhan itu merupakan watak dasar Anda sebagai manusia. Langgengkan perasaan butuh sama Allah. Langgengkan rasa butuh Allah. Wa wurudul asbab mudzakiratun bima khafiyalaka minha. Problem-problem kehidupan yang menimpa diri Anda itu sebetulnya bentuk cubitan Tuhan, biar Anda sadar bahwa Anda makhluk butuh, punya Tuhan kaya raya. Jangan bingung dalam hidup, kita punya Tuhan kaya raya. Jangan takut susah. Wa kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin saya takut susah? Tuhan saya kaya raya. Sifatnya qiyamu binafsi. Ada orang menipu, biarin dia nipu. Kita punya Tuhan tidak pernah nipu kita. Ada jalannya, anggap aja jenggot dicukur. Kalau jenggot dikerok makin dikit makin banyak. Hah? Nah ini mau dibanyakin duitnya sama Allah, biarin, makan sama dia. Begitu, jangan dipikirin. Tuh menipu dipikirin, merem melek. Kurang baik apa gua sama dia?
Padahal dia waktu tinggal dulu Jambi, waktu bapak gue jadi RT, gua tuh yang nyariin kontrakannya. Katanya saya kerja di Cipulir, katanya. Tapi sekarang aja kelakuan dia kayak begitu, payah banget dah. Begitu, miring lagi sampai jam 12, miring lagi sampai jam 1. Tuh yang kita pikirin lagi mikirin kita nggak? Ngapain? Lah ngorok, kita nggak bisa tidur nih, ulah siapa? Ulah siapa? Jangan kerjain. Ngapain nyiksa diri? Capek. Biarin. Orang dia aja kontrakannya udah pindah, nomor telepon di blok, kan orang kenal kita. Lah kita pikirin dia, tinggian dia, udah ngibulin kita pikirin lagi. Enak dia, belum ngerti kiamu binafsi dicubit tamu. Kan kata gua juga begitu, lu butuh gua. Kemarin lu kemana? Emang juga lu butuh sama gua, kata Allah. Kita ini butuh, jangan tinggalin, kita wirid, baca dalail. Kami ajarin teman-teman majlis itu, baca dalailul khairat, baca rotibul haddad, amalan harian biar berlimpah rezeki, baca sallallahu ala Muhammad 100 habis sholat biar enggak puyeng mikirin bayar sekolah anak, baca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali habis zuhur agar enggak puyeng mikirin jajan bini yang tiap malam minggu ke pasar malam. Malam apa pasar malam? Baca habis asar la haula wala quwata illa billah 100 kali biar enggak puyeng mikirin rezeki. Baca maghrib rabbik fili wali walidayya 100 kali biar kita enggak pusing mikirin rezeki. Baca subuh subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali biar enggak stres mikirin perjalanan hidup. Kenapa dibagi? Karena kita butuh amal. Kita enggak ada yang enggak butuh. Yang dikata kaya sama kita belum ngobrol, enak dia mah, emang begitu kata orang Jawa sawang sinawang, begitu ya, begitu kelihatannya doang, belum ngobrol, aduh dah gua stres banget. Ada orang begitu di depan jalan Ulu Jamiraya, kita duduk aja di besto, ada di besto ya, ada. Gitu pakai celana pendek kita pagi-pagi pas pus rokok jisokap ama ngopi, lihat mobil Mercy hitam metalik sambil kita liatin tuh orang enak banget hidupnya, mana mobilnya lagi Mercy lagi hitam cakep, full AC, full musik, sampingnya perempuan cakep, gua pengen kayak dia. Kata kita yang lagi nongkrong pagi-pagi hari Selasa di pinggir jalan, itu kata kita. Kata yang di mobil wong rada macet kalau pagi darun aja, ada nganterin bocah sekolah yang di mobil tuh orang enak pagi-pagi ngerokok pas pus ngopi. Mana saya bos di kantor ngomel-ngomel mulu, bini cerewet, anak ini bengal, dia lagi puyeng, yang di mobil kredit macet begitu. Kita gua pengen kayak dia. Akhirnya namanya doa orang miskin diijabah sama Allah. Alhamdulillah kayak dia, puyeng hidup. Emang dia lagi apa? Lagi puyeng, kita pengen kayak dia. Ada Nabi Khidir lewat. Akhirnya puyeng, kan kita belum ngobrol sama dia. Begitu.
Belum ngobrol yang kelihatan enak. Belum. Kan kita ngelihat doang. Begitu. Belum. Ngobrol dong. Kalau ngobrol, waduh bang, payah lagi. Begitu. Begitu. Kalau ngobrol. Kalau kita kan lihat enak banget. Begitu. Kata kita. Belum ngobrol. Ngapa tuh bujangan tuh lama nikah tuh? Atu penyebabnya salah begaul sama yang berkeluarga bermasalah mulu. Iya, temennya nih bermasalah dia. Kata situ temennya yang laki, bang, payah banget bini gua. Ya Allah, ceret banget. Dibagi duit nih gocek 20.000. Dia kata, lu mau bang laki geblek gua dikata. Dia mau nikah ngeri. Mau nikah geblek juga begitu. Kagak jadi lagi. Salah begaul. Begitu saudara. Jadi kita orang nih punya Tuhan kaya raya. Jangan takut. Jangan takut, anak ada jalannya. Coba kita renungi perjalanan hidup kita. Emang dari kecil pernah ada pikiran pengen tinggal di Ulu Jami, dekat Masjid Intisom, biar ngaji malam Rebo? Ada enggak? Kagak ada. Itu Tuhan yang mengatur skenarionya. Jadi kita harus makasih sama Allah. Jangan banyak mengeluh. Mau ngapain? Mungkin kita sakit. Jangan-jangan sakit ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Biar kita mau zikir. Jangan-jangan rugi ini biar dekat sama Allah. Jangan mundur terus. Hidup harus melangkah. Nggak boleh kita mundur. Karena kita punya Tuhan kaya raya. Kucing. Tahu kucing nggak? Hah? Tahu. Kucing. Kakinya berapa? 4. Kalau ayam 2. Kalau kelabang ada kakinya enggak? Yang benar. Ada enggak? Ada kakinya? Enggak ada. Gitu. Bagaimana kira-kira kalau kelabang dikasih kaki? Bagaimana kira-kira? Ya digigit kalau kelabang kasih kaki. Kalau kelabang dikasih kaki gimana? Capek. Gitu. Kelabang kasih kaki. Ya Allah, kita doain mak kita biar sehat ya Allah. Kucing, tahu nggak? Kakinya berapa? 4. Makanannya apa? Ikan. Ikan di mana adanya? Di air, di laut. Kucing bisa mancing nggak? Enggak. Punya ijazah nggak? Enggak. Punya kantor? Punya kontrakan? Enggak. Rezekinya di mana kucing? Kucing rezekinya ada di mana? Di meja. Kucing makanannya apa? Ikan ada di meja. Kucing makanannya apa? Ikan di mana? Air. Rezeki kucing di mana? Air. Kucing sama air berani apa takut? Takut. Sampai niari sama air berani apa takut? Rezeki kucing di mana? Air. Masih hidup? Masih. Banyak nggak kucing? Sama air takut, rezeki di air, mancing agak bisa, masih hidup. Sebab kucing yakin punya Tuhan, qiyamu binafsihi sifatnya. Masa gitu yang ada ijazah, yang ada kantor, yang punya akal, bingung mikirin hidup, kalah imannya sama kucing. Kucing aja tenang. Dan kucing ngerti. Enggak asal makan. Tai orang dimakan enggak? Kenapa?
Kenapa gak dimakan? Kotor. Kucing tahu ini barang kotor, nggak mau diambil. Kucing ngerti. Enggak ngaji halal haram, tapi tahu. Masa kita yang ada akal, bingung mikirin hidup. Bagaimana ini hidup ini ya? Mana corona level 3? Belum lagi duren 3. Kita nggak usah. Udah Allah jalanin hidup. Jalani, nggak usah stres. Yang penting jangan pakai baju di badan orang lain, jangan ngukur baju di badan orang lain. Stres ngukur baju di badan orang lain, kagak bakalan muat. Begitu, kagak bakalan muat. Kalau mau ngukur baju di badan sendiri, ya ngukur diri, jangan ngukur tetangga. Tetangga kita direktur, kita kondektur, emang si ujungnya sama, tur, kan depannya beda, diatur rezeki juga mau, diatur. Kalau saudara dagang, ada yang ngewarung depan, jangan takut. Kita punya Tuhan Maha Kaya. Dia mengatur urusan rezeki. Semua orang rezeki ditakar oleh Dia yang qiyamu binafsi sifatnya. Jangan takut ketukar. Nggak perlu dengki di hati. Mau ngapain? Dengki kayak nggak punya Tuhan. Ini saingan. Nggak ada. Nggak perlu bagus. Dicipulir. Dagang baju muanya. Dagang baju. Ada yang ini rezekinya ini, yang ini. Ada. Dibagi-dibagi. Jangan takut kehabisan. Dikata mau pensiun, jantungnya berdebar. Kayak meledak. Dikata dengan pensiun bakal modal. Banyak yang belum pensiun modal, baru daftar jadi ASN. Habis nyogok-nyogok, selamatan kambing 3, baru mau masuk, mati. Yang kemarin aja ngutang bayarnya. Jadi jangan bingung. Hidup yang tenang. Punya Tuhan sifatnya qiyamu binafsi, kaya. Jangan takut. Kalau saudara ngalamin kebingungan dalam hidup, morat-marit urusan finansial, kayaknya finansial ini acak-acakan, ini bingung, ini usaha, jangan tinggal baca amalan yang diijazahkan oleh Muallim Syafi'i Adami, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Kalau habis sholat 200 sekali duduk 1000, ya paling 25 menit. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Wahai Tuhan yang maha hidup, beri kehidupan yang lebih baik bagi kami. Ya qayyum, wahai Tuhan yang qiyamuhu binafsi, kaya raya, berikan kekayaanmu kepada. Tenang, enggak kaya lahir, kaya batin. Hidup jangan jauh dengan Allah. Kalau rambut kita gondrong, jangan musuhan sama tukang cukur. Orang yang rambutnya gondrong musuhan sama tukang cukur, makin gondrong dan makin acak-acakan. Kalau rambut gondrong kudu dekat sama tukang cukur, biar rapi. Kalau hidup banyak problem, jangan jauh dengan Allah yang punya sifat qiyamu binafsi. Makin jauh dengan Allah, makin acak-acakan problem hidup kita. Siapa yang bisa ngerapihin? Yang punya sifat qiyamu binafsi. Dekati dia, jangan jauh-jauh dengan Allah. Dekati Allah, dekati Allah, dekati Allah. Itulah orang yang paham Allah bersifat qiyamu binafsi. Segini aja ngaji kita, gak usah banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau dari luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu wal farti fil umuri wa hamaqatil khuburi wa salat
rahmatullah dawama wassalamu